Oke, kita doa sebentar. Saya mau sharekan apa yang saya dapat dari Tuhan, khususnya pada bulan Natal ini. We have to be aware, ya, berdoa sungguh-sungguh di hari-hari Natal ini, dan juga menghadapi tahun 2023 yang akan kita jalani sebentar. Mari kita berdoa. Tuhan, singkapkan sesuatu. Kami butuh Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh tuntunan Tuhan. Kami butuh strategi Tuhan. Kami mau kosongkan pikiran kami dan tundukkan pikiran kami di bawah pikiran-Mu. Dan kami usir segala kuasa setan, kuasa iblis yang ingin mencoba mengganggu rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Tetapi kami mau benar-benar diisi oleh kuasa-Mu, oleh firman-Mu, oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga kami boleh benar-benar menjadi orang yang smart di dalam Engkau, dan excellent spirit ada dalam hidup kami. Dan kami mengetahui apa yang jelas Tuhan menuntun kami harus kemana. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Nah, bulan ini saya juga menyelenggarakan pribadi GBK, ya. Tantangannya itu mudah, tantangannya nggak mudah. Aduh, godaannya bisa banyak banget. Udah mau pergi ya bisa juga mantu saya bisa nabrak pilar lah, inilah, itulah, itu dah. Banyak urusan yang aneh-aneh gitu ya. Tapi saya tetap lakukan itu, dan ketika saya mulai berjalan dari rumah ke rumah, do you know what is the response? Respon mereka, yang benar Pak Daniel Panji yang mau datangnya atau orang lain? Pak Daniel Panji, jadi mereka tuh masak ini dan itu. Jadi gegernya nggak geger sekota, geger serumah gitu kan. Karena saya kok bisa datang mau begini, aduh Tuhan ampuni saya, karena saya udah jarang lakukan hal seperti ini. Terlalu banyak di panggung ya, padahal revival itu dari rumah ke rumah ya. Itulah kejadian kitab Kisah Rasul. Nah, menyambut tahun 2023, saya akan sebut Go 2023. Saya jujurnya bergumul, dan bagi saya Christmas ini nggak mudah. Buat saya ini benar-benar blue Christmas. Tetapi saya terus bertanya kepada Tuhan, karena saya ini penggerak, dan tentunya saya harus dekat dengan kalian semua, dan harus menuntun kita semua untuk bergerak sesuai tuntunan Tuhan, bukan kepada saya. Nah, tantangan 2023, ketika Tuhan bicara pada saya banyak hal. Saya waktu itu naik pesawat pulang dari Amerika, selama 5 minggu di Amerika, dan saya di Amerika tuh jujurnya, saya dengan istri saya bersyukurlah saya bisa berjalan berdua, meskipun ya itu dengan cara ajaib. Banyak terobosan terjadi di sana, meskipun saya ingatnya cucu saya terus gitu kan, saya pengen pulang gitu kan, tapi nggak bisa pulang juga gitu. Lalu di manalah tempat terbaik saya ketika saya berdiam diri di pesawat hampir 20 jam. Coba Anda tidur, makan, tidur, ngapain lagi coba? Ngegame saya nggak suka, saya nonton cuman setengah jalan udah tidur lagi gitu, selain berdoa. Dan disitulah Tuhan bicara kepada saya bahwa saya katakan, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kehidupan saya ke depan. Dan Tuhan bicara sangat spesifik, Engkau akan membawa revival dari kota ke kota, dari negara ke negara. Saya katakan, Tuhan, saya nggak mampu dah. Emang nggak mampu. Kalau kamu mampu, aku nggak akan pakai. Nah, jadi bersiap. Kayak Ibu Yani itu kan tadi beliau bicara bisa ngumpulin 300 hamba Tuhan dan sebagainya. Sampai siapa ketua PGI itu Pak Gomar Gultom dan Pak Bambang Wijaya katanya makan di kafenya Ibu Yani. Waduh, itu my home di sana. Jalannya luar biasa sekali gitu kan. Mereka pikir my home tuh silent, nggak ada apa-apanya. Weh, datanglah ke Ibu Yani ke Tobelo. Dijamulah makan di cafe my home-nya. Mereka terpesona sekali. Thank you Ibu Yani sudah menginspirasi.
Nah, tahun 2023, tantangan apa yang Tuhan katakan pada saya adalah busyness, kesibukan. Sibuk belum tentu benar. Dan kesibukan itu akan membuat fokus kita hilang. Jadi jangan semua dikerjakan. Mari temukan panggilan Tuhan apa secara spesifik buat kita. Yang kedua adalah tantangan adalah, ini saya berbicara secara umum ya, pencapaian pribadi. Maksudnya apa sih? Self ambition. Jadi akan banyak hamba Tuhan yang benar-benar tergelincir karena berorientasi kepada pencapaian pribadi dengan berbagai cara, berbagai gaya. Ada gereja-gereja yang berkurang, ada gereja-gereja yang baru bermunculan dengan strateginya masing-masing. Gereja bukan semakin banyak semakin baik, tetapi semakin gak unity. Padahal yang Tuhan mau adalah unity, bukan banyaknya gereja. Nah, terus saya katakan, Tuhan, bagaimana ini? Harusnya demikian deras seperti ini. Dan bagaimana sebetulnya yang Tuhan mau ini? Ini sebenarnya ada dua jalur yang Tuhan tunjukkan. Umat yang mengerti dan umat yang gak mau mengerti. Dan umat yang mengerti, saya fokus kepada umat yang mengerti, adalah mulai hari ini, tolong dengerin ya message saya, cuman nanti mungkin sekitar 40 menitan ya, supaya lengkap gitu. Nah, mulai saat ini, mulai hari ini juga, upgrade dirimu dan praktekkan otoritas. Jangan salah bicara. Seringkali banyak sekali WhatsApp yang masuk, pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh menjebak saya supaya saya salah jawab sebetulnya. Sementara saya disuruh Tuhan mempraktekkan otoritas. Nah, otoritas ini adalah otoritas kerajaan. Lalu saya katakan, Tuhan, akan seperti apa gereja ke depan? Umat Tuhan itu seperti apa? Tuhan akan membentuk komunitas yang disebut komunitas kerajaan. Yang ini mungkin sering kali saya bicara ya kepada Anda semua mengenai kerajaan. Kerajaan bukan organisasi, kerajaan bukan ministry, tetapi kerajaan is the kingdom. Di mana ada rajanya, ada warganya, ada ambasador kerajaannya. Nah, coba saya mau bicara pelan-pelan dulu supaya Anda semua menyimak. Dan Anda bisa melakukan apa sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ketika tahun 2019 yang lalu, saya waktu itu jujurnya ketika memobilisasi itu gerakan doa terakhir namanya Indonesia One dalam rangka waktu itu Pilpres. Waduh, waktu itu kan terancam sekali. Jadi kita memobilisasi doa namanya Indonesia One. Dan setelah itu saya sangat frustasi dan saya malas lagi gitu ngumpulin hamba Tuhan dan mempersatukan gereja. Mempersatukan satu rumah aja susah, gimana mau gereja-gereja dipersatukan gitu. Saya mendengar suara unlock the nations, mengenai unlock. Karena aku berikan kamu kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Waktu itu saya mendengar dan saya sudah sharekan berkali-kali, berulang ratusan kali saya sudah khotbahkan
Unlock the Nations adalah membuka negara-negara yang tertutup sekarang akan terbuka. Anda sudah melihat dari YouTube, dari berita, kok sekarang itu bisa aneh di negara Timur Tengah itu lebih Christmas Carol daripada kita, daripada Amerika malah. Di Amerika malah Halloween yang lebih dibesarin. Tanggal 31 Oktober. Tetapi sekarang kalau Anda pergi ke Dubai, ke Doha, ke Riyadh sekalipun, di airport-airport itu penuh dengan ornamen Natal. Nah, unlock the nations. Yang kedua adalah unlock the treasure. Dan saya bergejolak hati saya ketika jujurnya tadi Bram anakku tuh sharing, Bu Yani, Abby, dan juga Ibu Ning. Wow. So unlock the treasure itu adalah membuka harta benda yang Tuhan gunakan. Jujurnya ya, kalau kita mau misalkan cari dana, cari untuk menunggu profit dan sebenarnya kalian nggak akan bisa lakukan itu. Atau kalian punya profit, kalian juga nggak mau lakukan itu. Nah demikian juga itu saya alami di Los Angeles. Nah, ya bagaimana Tuhan memberikan saya kekuatan untuk mobilisasi se-California, gereja-gereja di sana. Dan gereja-gereja Indonesia yang susahnya minta ampun gitu kan. Dan bukan gereja Indonesia aja yang susah, tapi juga gereja Korea juga. Wah, mereka saling bersaing satu dan yang lain. Gereja Vietnam, gereja China di sana, dan gereja Amerika juga. Lalu unlock the age. Nah di age ini bergulir terus dan saya akan singkapkan sesuatu bagaimana di age ini adalah sesuatu yang Tuhan singkapkan mengenai gambar situasi suasana ke depan. The age. We are going to the new age, coming to the new age. Lalu tahun 2020 saya menangkap sesuatu yang mengenai black hole, itu lubang jurang maut. Nah, lubang jurang maut ini dibukakan. Nah, itu dalam firman Tuhan 9 kali lubang jurang maut itu ditulis. Dan kita melihat sesuatu yang something yang benar-benar sekarang ini lebih witchcraft daripada 10 tahun yang lalu. Itu lebih nujum, lebih sihir daripada 10 tahun yang lalu. Movie-movie dan sebagainya. Kebudayaan. Lalu tahun 2021 awal saya pernah sharing bagaimana saya mendapat satu visi, yaitu seperti mimpi, tapi ini sampai sekarang juga saya masih jelas melihat satu gunung batu yang bulat tapi banyak airnya dan banyak batuan tergelincir. Jatuh, jatuh, terjerembab, udah gitu tergelincir ke bawah, hilang aja. Tergelincir tuh nggak sadar. Dan yang ketolong itulah ketika dia punya komunitas, berteman, saling bergandengan tangan. Orang yang tergelincir itu ditolong oleh temannya, berdiri lagi. Nah, Natal ini kita sedang memasuki satu fase yang baru di bulan Natal ini. Di mana pemerintahan kerajaan Allah akan berdiri. Nah, saya mau coba bawa Anda semua untuk berlandaskan firman Tuhan dulu. Kenapa Natal ini penting? Kenapa 2 tahun yang lalu kita nggak bisa ngadain Natal? Dan sayang kalau kita terlalu banyak celebration, kecapean, ngabisin duit, tenaga, tapi kita nggak ada pewahyuan, gak ada tuntunan, malah kita hanya pesta pora dan sesungguhnya kita ini tidak berkenan. Bukan berarti sibuk itu diperkenankan Tuhan, belum tentu. Nah, kita baca dulu firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 1-7. Berikan saya waktu untuk share firman sebentar dulu. Setelah itu saya masuk mengenai tahun 2000, countdown sampai 2030. Dari start 2023.
Lukas 2 ayat 1-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia, global. Dampaknya apa? Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Seluruh dunia. Oh my God. Termasuk Yusuf, Maria. Jadi ini globalis nih. Ya, tingkat global. Ayat yang keempat. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Penginapan itu bahasa aslinya kata luma. Apakah Natal ini sekedar kebetulan karena Kaisar Agustus memerintahkan ini langsung jadi penderitaan kepada Yusuf dan Maria? Nah, kita mulai bikin drama kan Natal ini. Drama menyengsarakan gitu kan. Enggak, ternyata Tuhan tuh bekerja secara detail. Kenapa semua itu bukan kebetulan? Karena yang menyangkut kelahiran Yesus itu adalah karena petisi seorang kaisar, penguasa dunia. Dan yang dilahirkan Juru Selamat dunia. Kenapa di Bethlehem? Dan kenapa di palungan? Yesus ditidurkan di palungan. Palungan itu adalah seperti batu yang dibelah, dipahat, ada lubangnya. Jadi bukan kayu-kayu yang biasa kita main drama-dramaan itu dari kayu-kayu bekas gitu, enggak. Kan itu tempat minum, palungan itu tempat minum daripada unta atau biri-biri atau domba. Ya. Nah, ternyata ini sudah dinubuatkan 700 tahun lebih sebelum kelahiran Yesus. Yaitu di dalam kitab Mika 4 ayat yang ke-8. Kita buka Mika 4 ayat ke-8. Dan engkau, hai menara kawanan domba. Apa ini menara kawanan domba? Hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas putri Yerusalem. Apa sih maksudnya menara kawanan domba? Keep dulu, nanti saya akan terangin. Dan disinilah Yesus lahir di kuburan Rahel. Kalau Anda pernah pergi ke Israel, Anda tahu kuburan Rahel itu ketika masuk ke kota Bethlehem yang dikuasai oleh Palestina. Di sebelah kanannya itu ada menara. Dan itu kuburan Rahel di situ. Yang di bawah cerit tanah itu di bawah pemerintahan Israel. Nyelip sedikit di situ. Bukan di bawah Palestina. Karena bagi orang Yahudi, Rahel ini penting banget. Ibu, ya seorang ibu. Nah, Rahel itu artinya biri-biri, anak biri-biri, anak domba. Lalu di dalam Mika 5 ayat yang ke-1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi menara kawanan domba itu ada di Bethlehem.
Nah, sekarang kita lihat dulu peristiwa sebelum Yesus lahir. Ada apa tempat itu? Tempat itu adalah kuburan Rahel, itu disebut Migdal Eder atau menara kawanan domba. Coba kita balik ke ribuan tahun sebelum Yesus lahir di Migdal Eder atau di Bethlehem. Kejadian 35 ayat 16 sampai 21. Sesudah itu, Kejadian 35 ayat 16. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Betel itu rumah Allah, oke? Rumah doa bisa juga. Betel, rumah Allah. Ketika mereka, Betel itu bisa juga mengenai my home namanya. Nah, ketika mereka tidak berapa jauh, ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak mengembuskan napas, sebab ia mati, kemudian diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya Yakub menamainya Benyamin. Mamanya kasih nama Ben-Oni, tapi bapaknya menamakan anaknya Benyamin. Ben-Oni artinya the son of my sorrow, anak dari penderitaanku. Tetapi diganti oleh bapaknya namanya Benyamin. Artinya the son of my right hand, anak daripada tangan kananku. Wow, ini dua-duanya nih luar biasa. Ya, ada pergantian di situ. Ayat 19. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, ialah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Migdal Eder itu adalah tugu atau menara kuburan daripada Rahel. Dan Rahel itu artinya anak domba, biri-biri. Yesus menderita, itu the son of my sorrow bagi Bapa di sorga. Tetapi digantikan the son of my right hand. Makanya kalau orang yang mati di dalam Tuhan, dia akan didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam 2 tahun ini, berapa banyak di antara kita yang mengalami sorrow. Bahkan saya pribadi Natal ini tadinya pengen escape buru-buru deh. Karena justru saya ini malah kehilangan anak lagi Christmas. Tapi ketika saya membaca ayat-ayat ini, Ben-Oni diganti jadi Benyamin. Apa arti Christmas bagi Anda semua sekarang?
Apa yang Anda pernah hilang? 2 tahun kita nggak menyelenggarakan Natal. Sekarang malah PPKM dicabut. Malah dari Menteri Agama bahwa Anda bisa memenuhi kursi-kursi semua pada bulan Natal ini. Tapi harus memakai prokes. Apa yang pernah kita hilang? Ben Oni. Nah, disitulah tempat Yesus lahir. Migdal Eder ini adalah tempat sekawanan domba di mana hanya 1000 langkah saja dari Bethlehem, di mana para imam akan ngecek domba-domba yang layak untuk dipersembahkan di bait Allah atau bukan. Enggak. Di Migdal Eder ini. Yesus datang 2000 tahun yang lalu mencari hotel karena seluruh dunia chaos, pendataan. Saya mau berbicara hari ini. Kenapa kalian harus divaksin? Mesti di booster. Soal di booster atau enggak, Anda yang dicari itu datanya kan sebetulnya kan. Tahu nggak 2000 tahun yang lalu pernah terjadi pendataan seluruh dunia? Sengsaranya seperti apa? Sampai Yesus juga harus lagi kandungan, di dalam kandungan Maria harus berjalan atau naik keledai dari Nazaret ke Bethlehem. Oh my God, berhari-hari. Dan di Bethlehem tidak ditemukan hotel. Yang disebut Kataluma itu kota transit karena seluruh dunia sedang chaos. Nah, apakah kita kehilangan Kataluma? Mungkin kita ini sekarang kehilangan hotel itu, tempat nyaman itu, tempat yang layak. Tapi maukah hati kita ini disinggahi oleh Yesus, yang dia lahir nggak seperti the star, tetapi under the star. Jangan sampai Natal ini kita hanya cari the star, padahal Yesus itu under the star. What it means Natal ini to every one of us. Kalau di dalam firman Tuhan yang udah kita baca, di dalam Mika 4 ayat ke-8. Dan engkau, hai Migdal Eder, hai Bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Yerusalem. Mau nggak Anda dipakai Tuhan? Setiap Anda tuh berharga. Kalau Yesus aja mau lahir di kandang Bethlehem, di palungan, masa Yesus gak mau lahir di hati kita yang kotor, penuh kesombongan, arogan, pahit, kecewa, pernah kehilangan? Bagi saya, bukan sangat terhibur Natal ini.
ada new revelation coming to myself. Mungkin kita juga mesti saring-saring lagi. Kita jangan terlalu banyak bersekutu dengan orang yang gak setuju. Sederhana hati kita. Kenapa message itu, pesan itu hanya datang ke para gembala? Para gembala yang menyediakan domba-domba yang untuk disembelih di Bait Allah, di Migdal Eder. Nah, mari siapkan hati kita saat hari-hari ini. Supaya jangan sampai apa yang saya sharekan tahun ke depan, kita malah jadi tambah kesibukan yang gak jelas dan akhirnya tersesat. Saya pernah sekali waktu saya nyetir dari Bandung ke Pulau Nias. Karena nggak konsen, sibuk saya sambil nyetir. Teman-teman waktu itu saya masih aktif di Full Gospel. Inilah, itulah, gini-gini, ayo makan, gini. Dan akhirnya saya get lost. Dulu nggak pernah, dulu belum ada Google Maps Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu itu get lost-nya 100 kilo, 150 kilo. My God, saya harus balik lagi. Atau kita ini hanya nunggu diundang demi pencapaian pribadi, tapi nggak mau sacrifice, nggak mau berkorban. Gimana sih kalau Tuhan mau pakai kita, kalau kita nggak mau berkorban? Kan itu sekawanan domba yang mau disembelih di Bait Allah. Jadi Tuhan gak akan pakai orang yang gak mau berkorban. I tell you the truth. Percuma. Apalagi mau orang yang ambil benefit, cari hidup di sini. Gak bisa. The cities belong to you. Dan kalau engkau mengusahakan kesejahteraan kotamu, apakah berkat kotamu enggak dilimpahkan kepada kalian? Oh, tadi Bram hebatnya luar biasa, bisa ribuan. Anda tahu fisik dia tidak mampu, tetapi saya katakan you do greater. Saya pernah ngomong begitu. Kalahkan dirimu sendiri dan engkau bisa melakukan perkara besar. Ibu Yani tadi katakan ada apa tuh tadi? Tambang-tambang emas yang akan mungkin memberikan CSR kepada ribu-ribu orang, kepada banyak orang yang sengsara. Wow, kenapa jatuhnya ke Ibu Yani? Karena Anda yang memiliki visi kerajaan. Ingat ke depan, orang yang gak punya visi kerajaan gak bakalan dikasih gawean. Cari terkenal doang. Wah, itu parah deh. Bisa tergelincir. Kita harus jadi talenan. Nah, jadi 2023 sampai 2030, saya ini bergumul sama Tuhan. Saya ini benar-benar ingin bergumul supaya ini saya juga nggak mau membuang waktu saya. Dan saya mau katakan begini ya, saya merasa bahwa hidup saya ini the second chapter of my life. Berapa banyak di antara kalian juga yang udah pernah kena COVID, udah mestinya mati, masih hidup lagi gitu kan. Kalau saya ditanya sama orang-orang, udah pernah kena COVID? Mungkin udah pernah, tapi setiap kali dites selalu negatif. Bohong. Pasti udah kena. Mungkin saya kena lebih daripada kalian mungkin. Udah, mau ngaku apa sih sebetulnya? Hidup ini anugerah. Tapi apakah bisa jamin bahwa besok lusa kita masih hidup? Nah, jadi menuju tahun 2030 itu
Saya katakan countdown-nya begini. Kenapa setiap orang ngeset tahun 2030? Dan saya katakan ada spesifik apa? Spesifik apa? 2030 sejak dari Migdal Eder ini lahir Yesus, gereja muncul tahun ke-30 ketika Roh Kudus dicurahkan. Tahun 33 gereja berdiri. Jadi, apakah Yesus datang sekarang? Mungkin lebih cepat. Atau saya ngomong, ya mungkin 2050. Nobody knows. Jangan ngomong karena tanda-tandanya udah begitu jelas. Jadi Tuhan sedang mencari kualitas, bukan kuantitas. Nah, tahun-tahun ke depan akan lahir namanya New Babylon. New Babylonian. Aduh, apa nih, saya jadi berhari-hari ini Anda boleh tanya deh sama keluarga saya gali terus, saya dengerin ini, saya baca firman Tuhan terus gini. Karena nama saya juga Daniel, jadi saya ini banyak membaca kitab-kitab Daniel, dan ternyata sekarang, apalagi tahun depan nanti, kalian bisa denger di YouTube yang benar-benar khotbah yang keras-keras lah, bukan sekedar di ngelus-ngelus Anda semua mujizat lah, kesembuhan lah, ini dan sebagainya. Tapi akan dikupas mengenai akhir zaman dan dikupas mengenai watch out. Ini sedang countdown. Hitungan mundur. Akan ada keras-keras. Khotbah yang keras-keras dan banyak kitab-kitab Daniel akan disingkapkan. Jadi yang pertama adalah akan terjadi wrong coalition, koalisi yang salah daripada bangsa-bangsa. Wow, maksudnya gimana? Ini yang akan menyebabkan badai krisis sempurna akan datang dalam beberapa tahun ke depan. Lalu, kalau krisis energi dan ekonomi, bahkan Pak Jokowi aja ngomong tahun 2023 adalah tahun yang gelap sekali. Nah, jadi itu sebetulnya krisis energi, ekonomi, dan lain sebagainya, krisis kesehatan, itu kan menyebabkan gelombang pengangguran yang super hebat. Saya katakan super hebat dan akan terjadi chaos di mana-mana. Lalu bencana alam akan semakin intensif dan kegoncangan-kegoncangan. Kenapa? Mengacu kepada kitab Ibrani karena Tuhan, dan kitab Hagai, karena Tuhan memperlihatkan rumahku, my home. Coba deh, mikir sekarang lebih tajam, oke? Kenapa kalian ada di my home? Kalau enggak jelas, mendingan lepasin deh gitu. Atau lepasin my home jadi bikin sibuk. Tobelo is my home, Bandung is my home. Dan kelihatan orang yang doing ministry gimana, enggak ada terobosan. Tetapi kalau engkau jadikan kotamu menjadi rumah Tuhan, my home, maka resources itu kan muncul sparkling. Inilah yang kamu perlukan, ini yang kamu perlukan. Kamu perlu gedung besar, kamu perlu makanan, kamu perlu ini. Prosperity daripada kota itu akan dikelola si orang yang mengelola rumah my home itu. Makanya banyak orang-orang di my home itu ikut my home tapi struggle dengan urusan pribadi gini-gini. Karena nggak nangkep visinya, mengerikan sekali. Karena kalau Anda mengerti soal my home, pasti tantangan pun banyak, rintangan super hebat. Karena Anda penjaga rumah. Yang diserang itu penjaga rumah, bukan tamu, bukan yang in the cost. Nah,
Rick Ridings bertemu dengan saya di Dallas, Texas pada bulan Oktober yang lalu. Saya ngomong begini, Rick Riding itu pendoa dari Yerusalem. Rick, tell me, what should we do in prayer, di dalam doa? Dia kata gini, we ask the Lord, kita minta kepada Tuhan to postpone. Maksudnya to postpone itu untuk undur yang seharusnya harus dieksekusi. Maksudnya apa? Eksekusi apa? Pintu anugerah. Dan nekenin lagi dia soal Indonesia, gajah ini yang gak melangkah-melangkah. Yang bonus demografinya satu-satunya di dunia ada di Indonesia, bonus demografi, anak-anak mudanya kebanyakan. Dan kita lihat postpone ini apa nih maksudnya? Oke, kita buka di dalam kitab Daniel 2. Coba saya akan selesaikan ya, hanya beberapa menit lagi. Daniel 2 ayat 44 dan 45. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Zaman raja-raja. Anda siapa sih kalau bukan raja? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah, jadi makanya doanya itu jangan merengek-rengek kayak orang miskin, kayak pengemis gelandangan, minta ini minta itu. You are the king. Kita akan belajar memerintah. Nanti baca ya masing-masing dari ayat-ayat sebelumnya. Tetapi pada zaman raja-raja, dan sekarang raja-raja itu akan segera memerintah juga. Raja di Saudi, raja di mana-mana itu raja-raja ekonomi, ya Elon Musk, raja ekonomi dan sebagainya, raja teknologi. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan memberikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Maksudnya apa nih Tuhan? Ini lihat, ini soal mimpi dari patung Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar ini sedang berdiri lagi. Terus seperti Herodes lagi, Kaisar Agustus waktu itu bisa memerintahkan pendataan semua. Dan sekarang kerajaan New Babilonia yang baru sedang mendata kalian semua dan saya. Dan ini ada batu yang mengguling dari atas gunung itu, menghancurkan seluruh patung itu. Yang di bawahnya kakinya terdiri dari besi dan tanah liat. Itu akan dihancurkan. Besi dan tanah liat itu. Yes, kerajaan-kerajaan Romawi kuno ini akan dibangkitkan dan sebagainya. Ya, yang muda-muda saya mau ceritakan, mungkin Avatar dan sebagainya. Ini sekarang lagi muncul the most significant dewa-dewi kuno sedang dibangkitkan kembali, dan itu adalah Avatar itu sebenarnya adalah legenda kuno daripada Hindu, di mana ada orang berbuntut, punya ekor, dan manusia bisa keok. Dan itu sebenarnya propaganda untuk manusia punya ambisi menduduki planet. Nah, jadi ayat 45, tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitakan kepada Tuanku Raja apa yang terjadi di kemudian hari.
Mimpi itulah benar dan maknanya dapat dipercayai. Jadi maksudnya kerajaan ke depan. Kita tahu siapa raja kita. Bukan antikris kan? Bukan globalis kan? Yesus yang sudah lahir di Migdal Eder. Pemerintahan yang baru. Makanya Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus khotbah pertama juga mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi sekarang saya katakan, kita harus berseru-seru di padang gurun dan mengatakan, kerajaan Allah, the kingdom of God is in you. Bukan dekat lagi. Kalau kerajaan itu harus ada raja. Siapa rajanya? Yesus. Tetapi mana warganya? Kalau warganya belum siap, bagaimana dia bisa jadi raja? Kalau warganya tidak punya kasih mengasihi rajanya, tidak mengerjakan pekerjaan rajanya, tidak ngurus istananya, so how? Jadi melalui apa untuk orang tuh dijepret masuk jadi warga kerajaan, punya submission spirit, nggak haters, sesama hamba Tuhan haters, benci ini benci itu. Di kerajaan tuh nggak begitu. Tahu nggak, kerajaan itu respect, satu kata, respect, hormat. Dan di kerajaan itu ada sistem kerajaan Allah. Dan apakah sistem kerajaan Allah itu? Inflasi, bisa krisis, pengangguran. Di kerajaan Allah tidak ada pengangguran. Yang banyak adalah pengelola. Mari simak baik-baik. Saya ngerti bahwa saya nggak bisa jelasin sekali ini langsung Anda ngerti. Tetapi ini so deep, setidaknya apa yang kalian bisa terima malam hari ini, do it. Raja kita bukan Daniel Panji, pemimpin kita. Tapi Yesus yang sudah lahir di Migdal Eder. Saya juga tahu Natal ini Ben Oni ini. Anakku juga sudah hilang. Tetapi Tuhan akan ganti menjadi Benyamin, the son of my right hand. Ya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan akan pakai kita semua dan jadi teladan, jadilah orang yang berotoritas. Ya, mulai berubah dalam sikap, doa, perilaku, tindakan, dan jadilah seorang yang seperti warga kerajaan sorga.